kisah dari Paulus ini adalah kita bisa mempersembahkan harta kita, ya, uang kita gitu ya, harta benda yang kita punya untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan Injil itu, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, nggak semua kita ini bisa melayani di mimbar, kan? Nggak semua orang jadi pendeta, nggak semua orang jadi guru sekolah minggu gitu. Tapi dengan apa yang kita punya, kita bisa mendukung pelayanan orang-orang yang bekerja sebagai pendeta, mereka yang bekerja sebagai guru sekolah minggu, atau mereka yang bekerja di ladang misi untuk memberitakan Injil ke pelosok-pelosok daerah sana. Itu dengan apa yang kita punya, kita bisa membantu mereka gitu ya. Dan itu yang dicontohkan oleh jemaat di Filipi ini yang kemudian dipuji oleh Paulus ya. Nah, jadi yang pertama yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan adalah harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi di Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai ke-16 itu tadi kita baca tadi dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di terjemahan lain dikatakan, oleh sebab itu marilah kita senantiasa memuji-muji Allah dengan mengucap syukur dan ucapan yang mempermuliakan Tuhan gitu ya. Jadi pujian dan ucapan syukur itu juga adalah sebuah persembahan, Bapak Ibu ya. Kita sering dengar istilah korban syukur, korban pujian gitu kan. Nah, kenapa kok pujian dan syukur itu dikategorikan sebagai sebuah korban, sebagai sebuah persembahan gitu ya. Saya sempat berpikir begitu juga, kan orang kalau nyanyi itu kayaknya seneng gitu kan, enak gitu, kok dikategorikan sebagai korban gitu. Karena kalau korban itu kan, kalau kita pahami, kalau dikatakan kita berkorban, itu pasti sesuatu yang ada rasa nggak nyaman di dalam diri kita kan ya gitu. Jadi ada sesuatu yang harus kita lepaskan, ada sesuatu yang harus kita relakan gitu, ada sesuatu harga yang harus kita bayar untuk kita bisa mengorbankan sesuatu gitu kan. Nggak selalu uang, mungkin kita harus mengorbankan waktu, mungkin kita harus mengorbankan perasaan. Tapi intinya kalau dikatakan itu sebuah korban, maka ada sesuatu yang harus kita lepaskan, itu ada harga yang harus dibayar, baru itu disebut sebagai korban. Jadi saya berpikir, kenapa kok pujian dan ucapan syukur itu disebut sebagai korban? Bapak Ibu, ternyata menaikkan pujian dan mengucap syukur kepada Tuhan itu kan bukan sesuatu yang selalu mudah untuk kita kerjakan, ya kan? Kalau keadaan itu enak gitu ya, semua keadaan di sekitar kita seperti yang kita mau, mudah kita untuk nyanyi, bersukaria, loncat-loncat untuk memuji Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada